Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Muhammad Fikri Palayuda atau biasa dipanggil Kak Fikri. Jadi di sini juga biasa Kak Fikri ngelatih silat di SD sini. Ini ada anggotanya nih, ada Abid, ada Arvin, Fuad sama Rafa. Jadi di sini teman-teman, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi kakak di sini ingin menyampaikan beberapa materi saja sih tentang gerak dasar lokomotor. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya Yanda perkenalkan diri dulu. Umur Yanda 20 tahun. Asal dari kuliah Yanda di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Satu dengan Kak Taufik. Tapi masih kuliah di semester 5. Ada lagi mau ditanyakan? Oke. Di sini yang pertama Yanda mau tanya nih. Sudah tahu belum gerak dasar lokomotor itu apa? Sudah pernah? Gerak dasar lokomotor. Ada spidol. Ini spidolnya ya, Pak? Nih, ada yang tahu nggak gerak dasar lokomotor itu apa? Ya, itu bisa. Kalau gerak dasar non lokomotornya itu apa? Jadi contoh gerak dasar lokomotor itu seperti apa? Yang bergerak. Nah, yang pertama ada lari. Oke. Berjalan. Baru apa lagi ya? Lompat. Oke. Baru selain ini? Hah? Apa? Kamu ngomong aja. Jadi, hah? Itu sama aja dengan lari. Selain ini? Sebenarnya banyak yang sudah kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya ya lari, jalan, lompat, lempar. Itu adalah gerak dasar lokomotor. Kalau contoh non lokomotornya seperti lompat di tempat ini masih bergerak. Lari di tempat. Itu masih bergerak. Tidur. Ya itu tidur diam. Itu gerak dasar lokomotor kita. Oke. Mungkin dari situ kita dapat menyimpulkan gerak dasar lokomotor adalah gerak yang berpindah atau yang nggak di tempat. Mungkin nanti juga akan disampaikan sama ahlinya tentang gerak dasar lokomotor yang kita akan di lapangan. Baru yang kedua, Yanda mau jelaskan materi pokok pembelajaran. Kita di kelas 6 ini sudah dikasih apa aja sama kakaknya, sama Yanda yang sudah disampaikan di materi kelas 6? Atletik baru, pencaksilat baru, sepak bola,
voli. Jadi semuanya di sini kan berarti ada sepak bola. Bola, voli, dan apa lagi? Pencak silat. Jadi di semua ini yang mana yang paling kalian suka? Sepak bola. Jadi nanti kita mainnya yang mana ini? Jadi kita mainnya nanti sepak bola ya. Tapi yang di sini ada juga peminatnya. Bola voli. Maaf ya Yanda sambil buka ini karena Yanda masih mau belajar juga. Jadi fakta dari sepak bola itu yang pertama gerak dasarnya itu seperti apa? Nah, dribbling. Shooting. Tapi nih, ya kakak kasih tahu ya, yang utama dari sepak bola itu adalah yang pertama passing. Banyak nih pemain timnas nih yang passingnya masih jelek. Padahal dianya pemain timnas masih banyak yang jelek. Jadi di sini adik-adik ada yang cita-cita jadi pemain bola enggak? Enggak ada. Loh, katanya banyak yang suka sepak bola. Jadi cita-citanya jadi apa? Pemain timnas. Posisinya di tengah, berarti gelandang ya. Nah, itu pemain timnas itu yang belakang dulu, timnas junior U13 dulu di Berau. Nah, jadi yang pertama itu passing. Kita nanti belajar passing, bagaimana cara passing bola yang benar, passing cara passing yang benar dan bagaimana cara nyuk yang benar. Tuh. Ini yang bola voli ada yang peminatnya? Ya. Ini juga yang utama adalah passing. Tapi power yang di ininya adalah smash. Kalau di bola voli. Ya, ada gerak dasar shooting. Makanya tadi ada bilang ada gerak dasar shooting. Bagaimana cara kita shooting? Nah, baru kalau yang pencak silat, gerak dasarnya apa? Nah, tuh pintar. Baru tendangan. Baru ada pukulan. Nah, dari semua ini yang mana yang utama? Nah, yang utama itu betul. Yang pertama kuda-kuda. Percuma kita hebat dalam menyerang, tapi kalau kita kuda-kuda kita nggak kuat, itu gampang jatuh. Itu malah kita yang rugi. Mas poin. Jadi yang diutamakan yang pertama kuda-kuda dulu dilatih, baru tendangan. Nah, jadi kalau ada yang mau ikut nanti kerjanya jalan-jalan. Promosi dulu. Nah, habis itu baru ada pukulan. Pukulan juga itu harus berpower. Contohnya misalnya nih Mas Abid. Apa ya? Mas Abid nanti misalkan sparring dengan Abid. Nah, kalau dari segi power kelihatannya mana? Besar badannya. Besar Abid. Yang dulu besar Abid. Tapi kita belum tahu kan powernya, tendangannya, kuda-kudanya itu kuat yang mana. Bisa mungkin nanti kuda-kudanya kuatnya di Abid, tapi
pukulannya kuatnya di Arvin. Berarti nanti yang mana yang mana? Yang kuat nafasnya. Iya. Jadi nanti yang kuat nafasnya itu yang lebih kuat. Makanya semuanya di gerak dasar lokomotor ini masuk semua. Dalam atletik, pencaksilat, sepak bola, nah bola voli, baru ada futsal, ada basket, itu masuk semua dalam gerak dasar lokomotor. Karena di situ kita bergerak dan berpindah tempat, nggak diam lah yang penting. Nah, lalu selanjutnya yang enggak mau tujuan. Teman-teman, di sini sebelumnya kita ke sekolah tujuannya mau ngapain? Mau belajar. Selain belajar, Main. tidak ada yang bermain. Tujuan pembelajaran selain tujuan belajar, selain belajar. Ulangan. Hari ilmu. Dari ilmu itu belajar. Tujuan belajar itu ada banyak. Yang pertama tujuan kita belajar, tujuan kita kesini bukan belajar aja. Kita banyak mencari teman. Lalu yang kedua kita mengenal lingkungan yang gak cuma di rumah aja. Jadi kita sudah kenal nih lingkungan yang ada di luar. Contohnya misalnya kita di sini, ini kan jauh dari rumah kita. Itu kita lebih kenal lingkungan kita. Bagaimana lingkungan di Samarinda ini. Itu adalah tujuan pembelajaran selain kita tujuannya belajar. Nah, ada juga yang menyangkut kesehatan. Berbicara tentang olahraga, mungkin pendidikan jasmani itu apa sih artinya? Pendidikan jasmani. Jasmani itu apa? Jasmani itu kan? Jasmani. Ada uang. Jasmani jadi jasmani itu adalah kebugaran. Kalau kita membugar, maka kita melakukan pola hidup sehat. Nih, yang pertama makanannya harus dijaga. Yang kedua selain makanan apa lagi? Minuman. Bukan. Pola tidur. Pola tidur itu harus dijaga. Kita jangan begadang. Misalkan kalau kalian nih makan terus, makan, baru tidurnya jam 2. Kayak apa gak gendut? Enak banget. Jadi makanya kita harus jaga pola tidur, pola makan, pola sehat. Setiap pagi olahraga. Setiap mau kemana-mana juga kita harus olahraga minimal ya jogging lah dari rumah ke sini jauh. Ya, tidak apa jogging aja. Nah, itu kita lanjut lagi ke materi. Yang pertama kita jaga pola hidup sehat kita. Kalau kita mau bugar, kita harus jaga tidur, kita harus jaga makan, sama kuranglah. Yang sekarang ini banyak anak-anak yang main game sampai lupa waktu. Maunya mabar terus, mabar
mabar sampai jam 3, sampai sekolah kerjaannya tidur. Itu kerjaan saya siapa tuh? Kerjaan kakaknya tuh yang di belakang. Itu kerjanya tuh kayak gitu terus, mabar ML sampai jam 4 subuh. Nah, baru selanjutnya kita lanjut lagi di aktivitas pembelajaran. Oke, kita lanjut di sini. Aktivitas pembelajaran dalam olahraga. Ini terakhir ini, baru nanti kita lanjut ke lapangan. Habis ini kita lanjut ke lapangan. Nih, aktivitas pembelajaran di dalam kelas itu contohnya seperti apa? Aktivitas Buang sampah. selanjutnya. Aktivitas pembelajaran di dalam Minum, kelas. makan. Nih, contohnya yang paling simpel, kita kerja kelompok. Oh iya, itu ya. Kenapa sih? Jadi aktivitas pembelajaran di dalam kelas itu contohnya ada kerja kelompok. Ini kerja kelompok melatih apa? Otak. Selain otak, Belajar sama. nah kerjasama. Sama semua dalam sepak bola, dalam futsal, dalam apa, itu kan semua butuh kerjasama. Kerjasama, tekad yang kuat. Pokoknya semuanya harus bekerja. Nah, jadi habis ini selepas dari kelas ini kita lanjut ke bawah. Materinya nanti sama, sepak bola habis itu. Kita lanjut jadi sepak bola. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sedikitnya kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut aja ke lapangan. Kata akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian silakan mundur 2 langkah. Oke, yang belakangnya mundur 2 langkah. Oke. Terima kasih. Luruskan barisan, luruskan. Oke. Yang hitung ya. Jadi, perhatikan. Perhatikan semua. Perhatikan. Depan. Oke. Jadi, yang pertama kita harus di tempat dulu semua. Jadi, pas yang itu, yang Ya, itu Pak. itu ini lari kecepatan. Nanti yang kalah pusat 2 kali aja. Oke, jangan ya. Pas yang bilang mulai, Lari di tempat. jangan lupa persiapan. Mulai. Ayo, jangan duluan.